Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Firman-Nya berkata demikian, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi yang terbesar menurut Tuhan. Siapa sebenarnya yang terbesar menurut kacamata Tuhan, menurut penilaian Sang Pencipta kita, menurut standar Tuhan? Siapa sebenarnya yang terbesar? Dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar menurut sudut pandang firman, menurut sudut pandang Allah Sang Pencipta kita, siapa yang terbesar. Dan itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, kalau mau menjadi yang terbesar menurut Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 48 dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Siapa yang terkecil menurut ayat ini? Yaitu seorang anak kecil yang Yesus ambil terus diletakkan, ditaruh di tengah-tengah mereka. Jadi dialah yang menurut Yesus yang terbesar. Jadi itu berarti bahwa kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka kita harus jadi seperti anak kecil. Lalu apa yang istimewa dari anak kecil? Sehingga Yesus berkata bahwa karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi ketika murid-murid sedang mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus justru memberi suatu jawaban yang bertentangan dengan logika berpikir mereka. Jadi bagi Yesus yang terbesar itu adalah kalau kita menjadi seperti anak kecil. Lalu menjadi seperti anak kecil itu yang seperti apa? Kalau kita perhatikan, anak kecil itu adalah anak yang tidak punya gantungan apa-apa, tidak punya harapan apa-apa, sehingga dia itu hanya bersandar sepenuhnya kepada orang tuanya. Sifat anak kecil yang bergantung kepada orang tua, inilah yang harus kita punyai dalam hidup kita, yang bergantung sepenuhnya kepada Allah saja. Atau dengan bahasa yang lain, kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Makanya dalam konteks ayat yang lain, firman Allah berkata kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus jadi seperti anak kecil. Yaitu apa? Artinya anak yang hanya bergantung kepada orang tua, atau dengan kata lain beriman. Jadi yang terbesar harus menjadi anak kecil dalam hal yang pertama, yaitu beriman sepenuhnya kepada Allah. Kita harus punya sifat itu. Kita tidak punya andalan apa-apa, kita tidak punya sandaran apa-apa, seperti anak kecil. Yang dia punyai adalah bahwa dia hanya bisa bersandar kepada orang tuanya. Nasibnya dia sangat tergantung kepada orang tuanya. Itu yang bahasa lain kita sebut dengan iman.
ketergantungan kita kepada Allah. Jadi supaya kita menjadi yang terbesar, kita harus jadi seperti anak kecil dalam hal kita beriman sepenuhnya kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena ketergantungan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang mencipta kita menjadi orang yang terbesar menurut pandangan Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang kita pelajari dari anak kecil, karena bagi Yesus menjadi seperti anak kecil, itulah yang terbesar. Kalau kita perhatikan anak kecil itu tidak punya kejahatan. Kalau dia masih hitungan bayi umur 1 sampai 5 tahun, dia punya kejahatan apa? Hampir boleh dikatakan dia tidak punya kejahatan. Dengan kata lain bahwa anak kecil dia polos, dia patuh, taat terhadap apa yang diinstruksikan oleh orang tua, karena dia memang hanya bergantung penuh kepada orang tuanya. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari dari anak kecil supaya kita menjadi yang terbesar itu adalah mari kita jadi orang yang taat. Ketaatan kita itulah yang mencipta kita, membuat kita menjadi orang yang terbesar menurut kacamata Tuhan. Jadi pandangan Tuhan terbesar itu bukan soal dia punya jabatan yang tinggi, bukan karena dia punya kekayaan, bukan itu. Tetapi lebih kepada sikap hati yang mau beriman sepenuhnya kepada Allah, tapi juga mau taat kepada Allah. Itulah yang menempa kita menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Saya percaya ketaatan itu selalu membuka pintu berkat, pintu pertolongan, pintu apa saja dalam hidup kita. Karena itu kita terus belajar. Mari kita jadi umat, ibarat anak-anak, kita jadi anak-anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Karena saya percaya itulah rahasia kita menjadi yang terbesar menurut pandangan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi yang terbesar menurut Tuhan. Kami harus menjadi seperti anak kecil. Kalau kami mau menjadi yang terbesar, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah dan taat kepada Allah. Biarlah itu terus ada dan menjadi bagian dalam hidup kami, dan itu yang akan menempa kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi yang terbesar menurut pandangan Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.